Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Tsumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia tersebut kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah, dalam rangka beribadah, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mencari maghfirah Allah. Kemudian salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kona na apa kona dia bukan itu. Kare lo sore nyu berembur sekolah nak donan tahu penanggahan situ. Ya, coba lihat sini nak, anak yang pintar pasti patuh. Coba jangan sibuk dulu urusannya. Yang sama kita hormati Bapak pengurus masjid yang kita cintai beserta jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah Qiyamul Lail rahimakumullah. Agak termenung kita mendengarkan ustadz kita ini menyebut ya Bu ya, tanpa terasa. Sudah berada kita di puasa yang ke-6. Sekarang kita sudah berada puasa yang ke-7. Setelah itu apa? Beliau omongkan lagi setelahnya. Mudah-mudahan saya nalita kana kecil Pak MC tadi Pak Ustaz tadi. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu doanya Pak Ustaz tadi nah. Sekarang ibunda, ayahanda, kanda semua yang hadir. Ambo mungkin bisa berbicara kepada ibu dan bapak dalam rangka ta'awanu alal birri wat taqwa. Dalam rangka saling untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Nah dalam rangka maja aja lah. Nah dalam rangka memberitahu juga paling mereka mengingatkan bagi kita yang lupa. Kenapa hal demikian ibunda, ayahanda, kakanda semua yang hadir? Karena kita ini campur di sini. Maaf bapak ayah. Ada yang usianya mungkin udah lanjut, yang seangkatan kakek bagi saya sendiri, nenek bagi saya sendiri, orang tua saya sendiri, angkatan usianya. Jadi tidak mungkin kita mencara masalah fadilah ju, ba'acaro ju. Yang penting ba'acaronya tentang yang disampaikan khatib kita itu jangan sampai berupa harapan lagi.
Kenapa demikian? Rasulullah SAW jauh hari sudah memprediksi kita-kita ini. Mudah-mudahan dari prediksi tersebut kita termasuk salah satu golongan. Apa kata Rasul? Kam min sha'in laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Aku ibu jawab apa perlu fokus gua, perlu konsentrasi karena puasa yang kita jalani tidak sekali gini serok. Betul nak Bon? Iya Pak. Lah 30 ada umawak dalam. Ada nan ampe 10, ada nan ampe 5, ada nan 50, ada 60, bahkan ada nan lebih. Kalau masih setiap tahun para khatib kita, para penceramah kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan tahun ini diterima Allah, tahun ini diterima Allah. Apa bedanya ada anak-anak awak bercerita dari di belakang? Mohon maaf, apa sebagai daya imajinasi untuk menumbuhkan, memicu kita dalam beribadah, bukan karena yang lain. Konsep anak-anak kita beribadah ibu dan bapak kan sama kita tahu. Nampak mamanya dia nyawa sahur pagi ini satu sahur. Beko di siang hari beko nyawa tolong nahan. Tiba waktu zuhur nyawa satu tolong semayang. Dek karena aku masih kena suruh orang tuanya. Karena konsepnya, tahapnya memang betul tahap belajar. Tapi gimana kita? Bagaimana dengan urusan kita kepada Allah, tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita tahu ibadah saum itu jauh sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan diremehan nak Bon. Jangan diremehan Pak, puasa gitu kok, jangan diremehan. Jangan dijadikan kambing hitam gara-gara kita lelah letih berpuasa di siang hari terus kita malas ibadah ruku dan sujud kepada Allah. Nah, ini ayat jadinya. Layan faujidal amal, tidak jadi bermanfaat. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam dinul Islam, agama kita itu ada rukun 2. Ya kan? Kita ulang-ulang kaji wadi. Yang pertama disebut arkanul iman. Kalau di sekolah kita caranya disebut apa tuh? Rukun iman. Ya nak, nak, anak Pak. Apa tadi rukun apa? Rukun. Ada berapa rukun iman? Yang benar. Bisa kita cek. Bisa kita uji. Ayo yang pertama Pak dengan selu Pak dek, Mak dengan selu dek. Walaupun anak pada jam ulang kaji lah. Coba 1. Iman kepada Allah. Bagus. Yang kedua. Ada banyak. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kita. 4. Iman kepada Rasul. 5. Hari kiamat. 6. Kadar baik dan kadar buruk. Beko bunda di mayatnya ditanya ada yang bebe di rumah kaji disuruh di rukun iman. Jadi remeh. Ini kunci bu. Satu bahan renungan untuk kita yang pertama. Ketika kita ingin melangkahkan, ingin menuju masjid yang kita cintai, katanya ingin bermunajat kepada Allah, mengisi nuansa Islami, mengisi sahur Ramadan namanya di bulan hari ini. Awak masih di rumah kan? Awak ingin pergi ke masjid kok? Langkah yang pertama. Iko nak cerita remeh kurang. Iko butuh logika mau kau. Kamu minta serius adalah kalau kau terjebak oleh Rasulullah. Anak kebutuhan pengorbanan kita untuk melangkahkan kaki menuju masjid ini.
Jadi kita baru bisa dikatakan ikut sholat tarawih namanya di Masjid Al-Barkah kalau waduh di dalamku. Betul enggak? Betul Pak? Ini logika aja nih, betul enggak? Bisakah orang di luar sana yang keluar yang baca macam kegiatannya dikatakan nyelas yang tarawih di Al-Barkah? Belum bisa. Begitu juga lah rukun iman. Ibunda, mohon maaf sekali lagi. Ayanda yang hadir belum bisa dikatakan beriman kalau dia belum memasuki sebuah gerbang. Ada satu lagi. Apa gerbangnya? Arkanul Islam. Jadi apa ibu-ibu yang ngaku iman kepada Allah, iman kepada malaikat, tapi sembahyang tidak, kece ulam wawa, mohon maaf ini ngaku iman kepada Allah, dia ngaku iman kepada Rasul, dia ngaku iman kepada malaikat, sembahyang tidak, kafir. Bagi diroda kafir. Anak doa orang keberang, kalau keberang orang memang tidak itu seperti itu. Jadi ibu bapak jangan ditafsirkan bahasa yang kayak kareh menyampaikan tadi kafir. Itu bahasanya kalau ditinjau dari segi kaidah bahasa Arab, kafir itu artinya kafaru kafiru, cover penutup tuan. Bahasa yang lembut tuh. Kan pernah kita dengar dipermasalahkan kalimat kafir ini ya. Woi kasabana baso kafir aja di pegunungan itu orang muslim, non muslim. Bukan kasar, bahasa yang halus gitu. Awak saya orang yang luar itu yang non muslim dikatakannya apa? Dikatakannya apa? Domba. Apa itu domba? Kafir itu bukan kasar. Itulah istilah bahasa. Kalau sekiranya kita mau mendalami akan bertemu jawaban dari situ. Nah, kita balik ke poin tadi. Kata Pak Ustadz tadi, sebelum orang tadi melaksanakan rukun Islam dia belum disebut beriman. Ya Bu. Pertama, di dalam rukun Islam. Nah, balik Bapak sama Nanda semua. Ayo, rukun Islam ada berapa? Wow, ada 6. Benar. Ayo kita coba. Ayo, 1 pertama. Pegang ya Bu ya. Ingat-ingat. Yang kedua, salat 5 waktu. Sebelum kita teruskan, Anda salat tadi tidak? Zuhur, asar. Bareng Bu bareng. Yang ketiga, zakat apa puasa? Yang keempat, yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, kita ambil yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu syahadat. Disinilah letaknya kunci seorang hamba baru dikatakan dia beriman. Ketika mulutnya dengan kelahiran sadaran yang sah, kesadaran yang full, secara sah sadarnya dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Pak Ustaz, apakah itu tidak untuk orang baru masuk Islam saja? Oh tidak. Tidak Bu. Allah sayang kepada kita, Rasulullah sayang kepada kita melalui pengorbanan Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Beliau jemput suatu ibadah tando malakian kita mulai kena stempel. Jadi stempel tangan waktu nak ketika memilih pemilu presiden. Saya Pak, setiap hari kita harus ada stempelnya walaupun tak nampak tapi berbekas pada hati senobari kita masing-masing. Stempelnya kalimat syahadat yang kita ucapkan tadi. Allah tahu kita itu sibuk. Manusia itu adalah hamba Allah yang super sibuk, banyak kegiatan, tapi Allah nggak mau kalah dengan itu. Tolong siswa di bawah waktu untuk mengingat beliau, maka dihadirkanlah kalimat syahadat. Jadi Bapak kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan di malam hari kini sambil main-mainan kalau kita dan ukur kalimat syahadat itu di dalam salat rukun Bunda.
Jadi kalau ketika kita makmum kemudian ulang kaji, ketika kita makmum jangan kita diam saja. Banyak yang harus kita lakukan di dalam melaksanakan ibadah sholat walaupun kita makmum. Ada 3 rukun. Kalau kita kampung secara global kan ada 13 tuh. Tapi diambil simpulnya ada 3. Pertama rukun qalbi, terletak di hati ini. Kalau udah pernah dulu kita nyampaikan, kita ulang-ulang balik. Rukun qalbi, sesuatu yang terbesit di hati, yang tahu antara kita dengan Rabb. Apa itu? Niat. Nah jadi bunda, tolong pasang niatnya. Apalagi ibadah puasa ini ya. Puasa ini wajib kita ucapkan niatnya, wajib kita ikrarkan. Nah taruh di hati dong. Makanya sebagian ulama-ulama dahulu ketika selesai sholat tarawih itu dibimbing jamaahnya di imam bersama-sama. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Agar apa? Jangan supaya kita yang ikut puasa iswanya itu lupa. Ini mohon maaf ya kepada bapak, bahasa suami nyambung kan? Kadang-kadang sekali belas, sekali balik itu kan bisa nyambung. Nah, alhamdulillah. Begitu juga ibadah salat pun. Itu yang pertama, rukun qalbi, tidak bisa kita tinggalkan. Yang kedua, fi'li, amalan di dalam melaksanakan ibadah salat. Contohnya ruku, itu wajib tuh. Sudah ruku apalagi? Yang tidak kita ruku, kita sujud kita. Tahu-tahu muncul pertanyaan dari seorang teman, Pak Ustadz, terus gimana dengan teman kami yang gak bisa duduk ruku sujud? Nah ingat, di dalam kajian ilmu fikih ada disebut dengan sebuah kajian rukhsah, keringanan. Boleh kita duduk, boleh kita tagak, boleh kita miriam, bahkan boleh kita terlentang atau dengan isyarat. Ndak boleh juga lain, ndaknya bisa sadonya lain. Nah kita sholatin. Ya Bu? Ya Pak? Begitu caranya di dalam rukhsah memberikan keringanan di dalam kajian ilmu fikih. Yang ketiga qauli, nah ini yang dia baca ini. Jadi itu maka kata Mbak tadi, kalau kita sholat itu mau ulang ya Pak ya, sekali lagi Ibu dan Bapak ndak ngajar tapi dalam rangka mengingatkan. Ketika kita sampai di qauli, kita sebut, kita ucapkan, tidak cukup oleh imam saja. Suratul Fatihah, bunda wajib nyabut pun. Walaupun kita masbuk, dan masbuk itu ada barometernya di situ. Pak Ustadz, kalau ada imam di muka mah, biarkan saja Pak Imam itu baca Fatihah. Kita diam saja, kalau lama dewa itu barik, apa itu imam jadi diam? Enggak. Semuanya, apakah makmum, apalagi masbuk, masbuk boleh ditanggung oleh imam ketika dia mendapatkan jemaah itu dalam ruku. Tuh. Yang kedua apalagi? Setelah suratul Fatihah, dia wajib membaca yang namanya tahiyat. Nah, di dalam tahiyat tadi itulah adalah terselip yang namanya dialog antara Allah dengan baginda Rasulullah. Di situ ada syahadat. Dan syahadat kalah Nabi Makasir tadi sebagai tanda ikrar kita 5 waktu sehari semalam. Ibu dan Bapak, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Itu pentingnya antara ibadah salat dengan syahadat tadi. Kemudian apa kaitannya yang terakhir? Kok kalamu sabar sebentar Ibu Dek. Apa kaitannya dengan yang namanya puasa? Anak-anak Bapak, anak apa? Udah penuh catatannya? Udah penuh belum? Coba perhatikan dulu. Apa keistimewaannya? Apa kaitannya ibadah puasa dengan hal ini? Dengan sholat dan syahadat ini? Tadi kita sudah sebut, ibadah puasa kok beda dibanding ibadah yang lain. Kalau puasa awak, kalau mazakat awak tampak diulang. Banyak orang yang tahu, betul kan? Betul kan? Ini logikanya lagi. Kemudian kalau kita mau sholat, banyak orang yang tahu.
Kita mau pergi haji banyak orang yang tahu, tapi puasa jangan coba-coba, hanya seorang pelaksana dengan Allah yang tahu. Dengan Allah yang tahu. Makanya orang yang melakukan ibadah puasa di siang hari, dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh siapapun yang tidak berpuasa di siang hari, apalagi bulan Ramadan. Coba indok jadi mandangan ditelaah, ditelungkuin, ditelantangan, diranduangan elok-elok kira-kira koyo keistimewaan awak yang berpuasa siang hari. Nak Pak, siapa yang bisa Pak kasih hadiah maju hari ini juga. Ini tagak telinga ke dia. Kalau saya getek beko Pak minta ke pengurus. Apa keistimewaan orang yang berpuasa di siang hari, apalagi bulan Ramadan ini? Ini puasa kok banyak kan benar. Yang wak mau kasih ini kok puasa bulan Ramadan. Berpuasa orang di puasa sunnah dengan berpuasa orang di bulan Ramadan itu jauh beda loh, Bun. Cobalah praktekkan dalam rangka belajar, dalam rangka mencoba-coba mencari sunnah. Di bulan Ramadan tuh ada sesuatu yang jarang banget diungkap mungkin oleh para asatidz, tapi ada tiap hari. Tapi itu jarang kita rasakan. Apa yo? Ada apa yang bisa? Keistimewaan yang tidak bisa didustakan oleh pelaku puasa dan tidak dimiliki oleh orang yang melaksanakan puasa. Termasuk orang yang berpuasa, puasa balik papan, orang kalengah, ini makan. Atau beda tuh, yang merasuni seorang berbuna pribadi individu masing-masing. Apa yo? Kalau lai tahu bahwa ini suanalah tahu menyapui ekosan negara gua, benar. Kalau lai tahu kita dengan itu sadar dengan sepenuh hati kita, insya Allah baru berpikir cara puasa hujan berupa doa dan lain-lain. Tapi target dari kita harus diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada anak-anak Pak tahu? Ada yang tahu apa keistimewaan orang berpuasa di siang hari? Yang lain tidak bakalan dapet. Ibunda ada yang tahu? Ada bisi-bisi Pak? Ada yang dapet buat? Keistimewaannya? Angin dingin. Soalnya tahu. Keistimewaan yang diperoleh oleh seorang hamba yang berpuasa di bulan Ramadan siang hari itu adalah saat-saat detik-detik mau berbuka. Tapi kunci bahasa tadi kana nyona kata raso dipikir secara bahasamu lain kata awak rasuan de awak. Coba ibu puasa sebelum kami, bab beda raso itu. Coba lain mana? Coba rasuan. Coba kanak-kanak kita iringi dengan kegiatan-kegiatan tarbiyah di siang hari ini. Menjalang detik-detik berbuka tunda ya Allah itu sangat-sangat sesuatu yang tak dimiliki oleh orang lain yang tidak berpuasa. Puasa Sa'ban kali mencoba nak ndak kasar sero di